juga postingan lo kangen juga sama nih mobil. Saat nyampe Jakarta mau jalan-jalan sama mobil ini. Nah itu salah satu hal yang menurut gue itu rasa sayang lo terhadap mobil lo bisa merasakan kangen. Gue modusin bini gue di sini sih. Oh, oke. Gue ngelamar bini gue di mobil. Ini. Mobil ini karena juga ini. Oh ya? Iya. Modusin tapi baik-baik kan Cup, mau kan Baik-baik. Sian mobilnya. Ya kalau yang itu ya sebelumnya. Bangsat. Kalau kata Mas Hakim inget banget jangan sampai lo dibudakin sama mobil lo. Ya. Gitu. Sama kendaraan lo. Balik lagi di YouTube Daylight Production di acara Ababil, bahas mobil. Bahas mobil, bahas mobil, bahas mobil, bahas mobil. Nah, kali ini gue mau bahas edisi Valentine ya. Bener, edisi Valentine. Ntar dulu, edisi Valentine. Gue nggak boleh ngomong. Nah, kemarin kita udah post di Instagram Daylight Production waktu Valentine Day ya, tanggal 14 Februari. Nah itu kita ada konten itu dalam Valentine itu sesayang apa sih lo sama mobil lo. Nah itu kita posting, ternyata lo sayang sama mobil lo kirim ke post di Instagram, nge-tag ke Daylight Production. Nah itu ceritain apa sih kenapa lo sayang sama mobil lo. Nah sekarang gue ditemenin sama ini. Karena netizen pada katanya nggak mau lagi gue temenin, sekarang gue ada lagi di sini. Ya habis netizennya gokil. Top netizen top. Buat teman-teman yang sudah merindukan saya di konten ini, terima kasih. Saya kembali. Karena dia nggak kuat sendirian. Gila emang ya. Mendingan gue bikin event daripada bikin beginian nih. Kusut asli. Sebenarnya itu namanya kritik membangun. Iya, tapi sih gila pedes banget cuy. Aduh. Ya mungkin cabenya 2 aja iya. kan gitu ya. Gak pakai karet, lupa lo dikaretin gue pengen makan, pedes banget. Kena ceper. Sakit. Gila gak. Tapi ini, nah ini selain itu kita datang nih yang menurut kita masuk kriteria itu ya? Iya, karena memang itu kan ada beberapa orang memang yang udah masukin ke dalam si Elite Valentine's Day itu. Pas banget nih, Mas Adrian Pradana, Aka Ucup. Iya. Dia menceritakan mobilnya yang memang dipakai untuk sehari-harinya dia. Bener ya? Benar. Sehari-harinya tuh lu jalan jauh iya. Buat harian iya. Pernah ketemu sama gue di track juga. Ya. Iya, ya enggak? Ini belakang gue, gila gue karena sama ginian. Horor loh. Ini istilahnya ini yang kita sebut MPV, bukan K-car tapi MPV. Apa tuh MPV? Multi Purpose Vehicle. Jadi di mana aja dipakai. Dipakai apa aja jadi. Dipakai apa aja jadi. Karena si Mas Adrian Pradana ini adalah salah satu fotografer dari Maximum Doc ya. Iya. Jadi selama dia bepergian dengan untuk kepentingan kerjaan ya. Kerjaan untuk foto atau liputan kemana-mana tuh ya. Yang diandalkan nih mobil ini nih. Yang dimana mobilnya pendek juga. Ini mengingatkan kita dengan zaman dulu ya. Yang dimana zaman sekarang nih Cup, menurut gue anak-anaknya ada mobil harian, ada mobil weekend, mobil tampil, ya nggak mobil ada mobil tampil, mobil yang harian ya kan yang benar-benar dipakai buat udah kemana aja deh warawirinya. Nah ini mengingatkan kita ke zaman dulu karena zaman dulu itu ya mobil yang lu bangun yang lu pakai kemana-mana, bener nggak? Lebih simpel apa ya, nggak ada yang kayak itu namanya mau ngumpul ya, terus gue ganti mobil dulu ya. Nggak ada kayak gitu men, lu ngumpul ya ngumpul udah. Ya sagi lo pakai mobil itu ya mau ngumpul ya tinggal jalan aja. Oke kita ngumpul di warung A. Ya udah dengan kendaraan itu karena memang lu hanya punya satu mobil itu yang memang buat kaki. Dan karena lu demen modifikasi ya mobil kaki lu itu, ya kan? Jadi dibawa kemana aja nih? Jadi bener-bener kemarin paling jauh kemana tuh? Paling jauh Bali. Bali itu bulan Desember, bulan Januari sempat Februari ke Malang. Selang seminggu dari Malang gua ke Jogja sendirian. Lu nggak mau nempel stiker Baraya gitu? Travel.
Tapi enggak. Tapi ini ada lucu nih Bang. Gue kan waktu itu kan kemarin nih gue tuh yang sama anak Made in Jogja. Sombong banget. Ke Bali, gue pakai SB3. Anjir. Ya enggak? Aslinya kenapa? Mati ya kalau nggak salah ya? Ya jebol, biasa kencengan. Mobil tua. High pressure-nya patah. B20 boy. Oh iya. Pandem nggak keluar cupu. Belum jadi bos, Ryan-nya belum selesai. Nah ini kita cerita-cerita nih. Nah, gue tanya. Pertama bukan tanya. Jadi maksudnya bilang, gue tuh paling takut naik pesawat. Oke. Nah, akhirnya. Oh itu cerita. Kenapa mobil ini lu pakai kemana-mana? Iya. Karena gue takut pesawat. Oh iya. Waktu itu gue tahu. Oh gitu Mas ya. Ya kan gue yang itu yang di edit mobil gue. Oke, gue bilang ini alasannya kenapa mobil ini selalu nempel sama Mas Ucup karena kalau pergi jauh tuh takut di pesawat. Nah, tapi nanti kita dengar lagi dari ownernya Yaris ini apa sih sesayang apa sih sama mobilnya, gitu kan? Nah, untuk permulaannya nih, lu punya mobil ini di tahun berapa? Gue dapet mobil ini tuh tahun 2010, bulan November, tanggal 27, gue inget banget. Gila. Detail. Bener-bener sesayang itu Le. Nah, ya. lu kalau lu bisa ceritain nih, apa sih yang bikin lu tuh sayang banget sama nih mobil? Karena menurut orang di luar dari komunitas kita ya, mungkin dibilang gila kali kalau ngomong lu tuh sayang sama mobil lu. Iya nggak sih? Karena itu kan cuman banyak teman-teman gue yang besi kayak lah, gitu. itu cuman besi doang. Lu lebay banget sih. Kayak mobil lu baret terus lu bete. Kayaknya ya sama kayak ini. Ya enggak? Dibucin sama mobil nggak dipakai. Bukan itu masalahnya, Bos. Itu kesayangan. Iya bener. Mobil yang kena. Itu kan jadi mobil itu ya lu bangun ya harus dipakai, bukannya buat dipendem. Iya benar. Lo mobil apa diecast itu loh. Anjir. Iya kan? Gede juga. Padahal kemarin ordernya dia Ren juga nggak kelar-kelar. Suruh taruh tali, muterin pohon korma doang. Kalian jadi muterin tapi udah sampai Bali cuy. Kita nggak ngomongin ya, dapat dari Bali dapat hadiah dia. Oh iya. Itu stempel. Welcome to Bali. Cepret. Waduh itu. Wah itu sih gue. Sedih. Jadi gue ntar sedih lagi di sini Oke. Ya. Ini mobil bisa dijelasin Cup mobilnya apa? Tahun berapa? Jadi ini Yaris J manual 2010. Yaris J manual 2010. Pokoknya dulu ini Yaris yang paling murah yang bisa lo beli. Oke, spek paling standar ya berarti spek ya? paling standar, nggak ada ABS, nggak ada airbag. Oke. Pokoknya yang paling basic nih, karena ini dulu dapatnya karena lagi promo waktu itu diskonnya gede banget akhir tahun. Ini dari baru. Oke, dari baru. Oke, benar. Gitu. Jadi awalnya tuh gua nggak kepengen dulu kan lagi trennya teman-teman tuh pakai mobil lama. Mulai kan tuh tahun 2010 kan, maksudnya di teman-teman main juga. Oh, gua mau beli Vario atau mungkin gua mau beli Greco gitu kan zaman dulu. Kalau ada uangnya lebih pengen Estilo gitu kan. Nah dulu gua nggak pengen ini sebenarnya. Nggak pengen ini? Nggak kepengen. Nah akhirnya nabung. Tadinya dari uang jajan yang ditabung itu kan ya biasa lah minta tambahin kan. Iya. Kurang dikit kurang banyak. Kurang banyak. Minta tambahin dan dulu 2010 tuh gue inget banget itu baru Demam Drifting. Oke. Nah, dulu tuh gue pengen Cressida. Cressida ya. Terus lu nggak beli Cressida. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau dibandingin sama ini sebenarnya Cressida itu sampai akhirnya sempet lihat. Udah lihat? Udah lihat, sama almarhum nyokap gue. Oke. Almarhum nyokap gue bilang, jangan naik ini, kok kayaknya serem ya. Sabar deh gitu loh. Nah, ya udah. Akhirnya sabar, itu akhirnya bulan November bokap gue ngeliat di koran Yaris promo di dealernya waktu itu. Akhirnya coba lihat, ternyata diskonnya lumayan gede, diskonnya 25 juta atau 30 juta gitu. Adem. Dan barangnya katanya ready stock. Oke. Barang baru nyampe tuh dari pelabuhan tuh katanya. Oh iya. Nah ya udah akhirnya, akhirnya jadilah ini. Nah lu kalau lu milih putihnya,
Apa karena memang saat itu kan juga lagi demam putih? Iya, lagi demam putih sih. Iya kan, lagi demam putih. Zaman dulu mobil yang paling gak laku itu adalah mobil putih. Bener ya? Lu kalau punya mobil putih, wah lu amsyong deh. Lu pasti jualnya susah. Mungkin saat 2010 itu mungkin orang lagi transisi, akhirnya orang doyan putih. Jadi kalau orang mobil putih tuh, wih cakep mobil putih. Habis itu diidentikan dengan mobil build up. Yang paling gampang dibikin mobil build up ya basicnya adalah mobilnya warnanya putih. Bener ya? Sama dulu kalau kata teman-teman gue mobil putih itu lebih racing katanya. Lebih kelihatan kenceng gitu. Iya. Itu emang ada beberapa warna atau kan di stok itu ada beberapa warna apa waktu itu yang ready stock itu putih, hitam sama merah kalau nggak salah. Oh, padahal Yaris merahnya cakep banget tuh. Tapi gue nggak doyan mobil merah waktu itu. Akhirnya pengen putih ya udah. Mentang-mentang merah dia mobilnya. Tapi paling itu kalau yang di belakang nyaut, merah emang paling cakep. Itu tuh. Oh iya. Biasa itu. Dikit merah emang lebih cakep. Tapi yang banyak di foto Mas Ucup si merah. Paling banyak. Karena merah itu benar sih. Karena merah itu eye catching. Ya, merah tuh eye catching. Eye catching. Jadi kalau misalnya lo memang pasti kan foto paling bagus kan warnanya yang eye catching gitu kan. Jadi lebih kelihatan putih. Mungkin kalau mobil kita tuh putih gitu nggak apa ya tantangannya ya? Saat kotor kelihatan banget kotor. Terus di coating juga kalau coating juga ya udahlah ya maksudnya gitu aja gitu nggak bisa yang kayak kempling banget gitu berubah. Kalau merah kan gampang banget tuh. Kalau merah tuh bisa bikin mata lu sakit aja ngeliatnya. Kalau udah coatingnya bener ya, kalau udah catnya bener, detailingnya bener, menurut gua salah satu patokan merah lu tuh sukses ya itu. Lu ngeliat mobilnya lama-lama sakit ya. Nah itu dia. Kenapa? Itu ketusuk kali apa kena debu kali kalau itu mah kalau ngeliat mobil lu. Atau gini, aduh PR banget sih gitu. Nah ini mulai modifnya nih, kan udah ngambil mobil ya kan. Nah pertama kali yang dimodif sama Mas Ucup apa nih? Dulu yang pertama kali gue beli itu pelek ACS Type 1 buat E30. E30. Offset kecil kan, Cuk? 16 7,5 ET25. 25. Nah, itu gimana? Masuk. Bannya gue inget banget 195 45 16. Oke. Itu gue dapet pelek murah banget waktu itu. Berarti narik Enggak, tetap tegak gitu, tapi ya udahlah ceker nanggung aja kan. Dulu mobil gue pakai bolak-balik Jakarta Bandung terus kan. Jadi kayak tuh. Waktu gue kuliah gue pakai Jakarta Bandung terus, bahkan dulu tahun 2012 waktu nyokap gue sakit, itu gue kayak bisa tiap hari gitu bolak-balik Jakarta Bandung. Gitu. Cipularang ya, pokoknya Cipularang dulu tuh tiap minggu tuh bisa 2 kali 3 kali ngelewat sampai itu. Dari 2010. Dari 2010. Kilometer balik lagi ke nol apa gimana, Cuk? Belum. Belum. Nih ngaji udah 100 lagi. Lah udah banget. Jadi Mas Ucup ini kuliah di Bandung. Di ITB ya waktu itu. Jadi sering bolak-balik Jakarta. Karena waktu saat nyokap lo sakit itu nyokap lo di Jakarta ya? Di Jakarta. Dan lo saat itu kuliah di Bandung. Jadi ya udah bolak-balik Jakarta. Jadi sempet Bandung. dulu kayak gue kuliah pagi, gue berangkat dari rumah sakit ke Bandung, sorenya balik lagi ke Jakarta. Gitu. Ntar bolak-balik. Kan dulu tol tuh lancar banget kan. Benar. Jakarta Bandung masih bisa 1,5 jam ya. Bahkan dulu awal-awal punya ini karena teman-teman gue juga banyak di Jakarta, dan ketika mereka cabut kuliah dulu di grup BBM tuh PIM yuk. PIM yuk, kayak mereka bilang PIM yuk jam 3 sore gitu kan. Ya udah gue bales, ya udah ini gue 12:30 selesai kuliah nih, gue jalan ke Jakarta deh. Gokil. Tapi itu berangkat 2:30 dulu, 2:30 udah di PIM. Bahkan teman-teman gue belum ada yang dateng. Itu pasti benar. IO-nya madun tuh. Oh kalau madun 2:30 yuk, 2:30 pagi. Dia nyampenya PIM-nya udah tutup. Dia baru nyatang, lu pada kemana? Gitu, jadi ke PIM nyampe 2:30 sore, dia jam 10 balik lagi ke Bandung, jam 12 gue udah di kosan. Gitu. Gokil, serius lu? Dulu secepat itu. Sempet secepat itu. Gue pikir lu kalau misalnya udah pulang udah pulang Jakarta itu. Oh enggak, balik aja langsung. Kalau dulu emang karena tolnya nggak begitu mahal, nggak semahal sekarang ya. Benar. Dulu juga bensin relatif lebih murah kan. Jalanan kosong lagi dulu, ya udah bolak-balik aja. Dan lagi nih mobil irit. Iya kan. Mobil tapi benar-benar berarti lo itu basicnya adalah orang yang suka nyetir ya? Lumayan. Karena kalau orang yang nggak suka nyetir, ada malesnya juga. Pasti. Ada malesnya juga karena itu kan nggak
nggak deket ya, sekitar 300 kilo. Enggak. Jakarta Bandung itu 130 kilo. 130, iya, 130 kilo, nggak maksudnya bolak-balik. Iya. Bolak-balik ya 200, hampir 250 lah. Iya kan? Iya. Itu kan nggak, kalau lu sekali bolak-balik aja dari Bandung ke Jakarta 130 kilo. Balik lagi ke sana udah 200. Iya. Tapi dulu kan ini Wan, murah. Jadi dulu bensin isi 50.000 nyampe Jakarta. Ya sama kayak Banyuwangi dan Pasar lah ya. Sombong. Sekarang kalau ngisi 50.000 mati tengah jalan. Dulu sih kata Panther 55.000 bisa nyampe Sekarang sih bantu doa sama bantu towing. Bantu tarik lah. Iya, bantu ditarik. Jadi dulu tuh nambah banyak ya odometer di situ karena bolak-balik terus sampai habis nyokap gue meninggal itu gue lumayan jarang tuh bolak-balik akhirnya. Lebih sering stay di Bandung. Akhirnya ya nambahnya sih segitu-segitu aja akhirnya. Nambah normal lah, tapi dulu sebelumnya kayak nambahnya cepet banget tuh. Iyalah, maksudnya nambah normal itu untuk nambah mobil yang biasa dipakai dalam kota ya. Iya, tapi kemarin gue ngobrol sama Mas Ucup, ternyata kalau dibagi dari Mas Ucup beli 2000 sampai sekarang. Nah, itu kalau dihitung pemakaian normal. Pemakaian normal. Karena ada waktu itu cerita beberapa tahun sempet sangat jarang bolak-balik. Itu mobil bener-bener cuman buat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta aja. Begitu di Bandung, gue naik motor waktu itu. Karena Bandung juga makin kesini waktu itu makin macet kan. Jadi kayak lebih nyaman naik motor aja. Jadi kalau dihitung average-nya nih, ya udah sama kayak pemakaian normal gitu kan. Nah ini waktu itu penasaran berapa sih Mas? Kilometer berapa? Kilometer Mas? 203 kan. Nah, 203 dari tahun 2010 tinggal dibagi kan. Tinggal dibagi. Berarti rata-ratanya emang pemakaian normal deh gitu kan. 20.000 lah 20.000-an. Nah, itu untuk mobil Jakarta yang sering dipakai ya gitu ya, sering dimobilisasi lah ya untuk harian gitu ya. Hanya kan di sini si jam terbangnya ini nih yang kemana-mana. Ini sebenarnya iya, jadi mungkin gini, ini segini cepet nih. Iya. Habis itu banyak diemnya waktu itu. Jadi ini mobil paling jauh ke Bali ya? Ke Bali Ya. Teman kita belum pernah ke Bali udah kayak mobilnya. Jadi kita anjir bang. Kita udah sampai ke Bali. Bangke gue kenal lagi. Oke, Cup. Setelah si velg tadi ya, si ACS Type 1 tadi, ACS Type 1 spek E30, ya kan? Itu apa lagi? Tire-nya pakai apa? Per custom lah. Potkit, potong dikit. Terus nggak lama kena lubang di tol, peleknya peang 1, untung ada spare waktu itu. Jadi waktu gue beli dapat 5 piece waktu itu. Spare gue pakai, yang peang itu akhirnya ya gue taruh rumah, nggak lama gue jual. Nggak lama gue jual. Gue jual 5, orangnya mau ngambil 5-5-nya. Gitu. Dengan kondisi peang tuh? Dengan kondisi peang diambil sama dia. Terus mobil sempat pendek potkit gitu tapi pelek standar. Nah itu lama banget tuh gitu. Iya. Pendeknya tapi 2 jari nggak yang ambles banget gitu kan? Lebih tinggi dikit daripada ini. Pakai pelek standar. Lumayan juga ya cepet. Pendek. Iya. Itu terus dibilang anak menteng ke zaman 80-an. 80-an. Tapi beda Cup. Nah itu lama standar sampai jadi gue tuh pengen banget punya OZ Futura. Gue masih cita-cita nih punya Futura 3-piece tapi belum sampean. Nah tiba-tiba waktu itu di Bandung ada yang jual Futura 1-piece. Murah juga. Ya udah, akhirnya sempat pakai itu. 16 tuh. 17. 17.7 ET40. 400. 4CP14 gue jadiin 4CP. Karena si kalau OZ Futura kan ketutup ya tengahnya. Ketutup. Jadi si double PC-nya nggak kelihatan. Dapat murah banget dari Modcom waktu itu. Itu nempel 2 tahun apa ya? 2 tahun apa 3 tahun gitu. Bannya habis, balik lagi standar setahun, udah nemuin. Nah itu waktu pakai Futura itu bolak-balik terus ya? Iya, bolak-balik terus. Lo nggak dengar tadi, bannya habis. Bannya habis. 2 tahun bannya habis. Gue inget banget, Futura itu nempel kira-kira dari odometer mobil gue tuh 58.000 sampai 97.000 tuh. Wow, banyak. Oke. Sampai segitu. Bacot ya, anjing ya.
Nah, orkes. Jadi hampir 40.000 kilo itu hampir 40.000 kilo tuh. ya. Nah, dulu akhirnya ini beli, ini dapat. Jadi ini pelek dapat tuker gabruk waktu itu. Ini gue dapat, gue inget banget, gue pasang waktu odometernya 100.000. Tuker gabruk tuh masih Putra 17? Enggak, sama M4. Waduh, M-Parnya sih. Lu nggak pakai M4 di sini kan? Enggak sih. Jadi dulu bokap gue sempat ada BMW seri 5 E39, katanya kalau mau pakai aja. Ya udah gue nyari velg waktu itu. Kan katanya pakai aja kan. Oh ya udahlah jahilin dikit gitu kan. Gue nemu M-Par murah. Gue nemu M-Par murah, M-Par-nya dapet sama bokap gue dijual mobilnya. Tinggal M-Par doang. Tinggal M-Par-nya doang. Nempel. Nggak bisa nempel di sini kan tentunya kan. Karena kalau lu sampai tempelin di sini, ada gilanya. Memang bercita-cita pakai BMW. Karena pertama pakai Snitzer, pakai Futura yang abis itu pakai M-Par. Gokil. Lu berarti cuma ganti emblem. Nah, terus BMW-nya dijual, sisa M-Par-nya nggak lama. Jadi BMW-nya dijual ke teman gue. Terus teman gue waktu itu kita lagi nongkrong, dia nanya, dia bilang dia pengen M-Par. Oh cocok. Nah, gue bilang, gue tuh ada M-Par. Terus dia bilang, waktu kok gue nggak colok? Iya, kok lu nggak bilang waktu gue beli, padahal ada M-Par-nya. Ya lu nggak nanya gitu loh. Terus ya udah lu mau jual berapa gitu katanya. Gue bilang waktu itu, gue bingung gue jual berapa karena M-Par-nya juga bahan waktu itu. Oh, ban pikiran. Retak 2 lagi bekas peang. Itu mah bahan pikiran sama bahan ceng-cengan. Akhirnya gue bilang, gue nggak tahu nih velg mau dihargain berapa. Lu cariin gue velg deh gitu kan. Ya udah dia bilang, ya udah Ucup pengennya apa, gue adain. Asik kan kalau udah kayak gitu. HRE 15. Gak ada gitu. Nah gue bilang waktu itu gue pengen velg yang lagi gue pengen tuh 2 Futura Tripis sama Futura Tripis sama karena waktu itu gue lupa, gue lagi habis baca di mana katanya ada RCT belang. Lebar belang. 6,5 7. Gue bilang kalau nggak Futura Tripis gue mau RCT belang. Dia bilang ya udah tunggu sehari. Nggak nyampe sehari dia nelpon gue, ada nih RCT belang. Ya udah jadi. Akhirnya itu tuker gabruk sama M-Par. Itu canggih tuh. Temen lu siapa tuh? Canggih juga nih. Tunggu sehari. Kayak pedagang. Atau McLaren. Kalau nggak ada di bos. Disilang nih. Ya nggak harus 7 rata atau 6,5 rata disilang. Jadi nah, gue nggak ngerti deh gimana intinya gue dapet apa yang gue mau. Jadi lu saat lu pakai 6,5 7 6,5 di belakang, 7 di depan. Iya. Dulu reverse trigger wheel. Dulu 7-nya depan, 6,5-nya belakang. Pas ban yang pertamanya ini ya. Jadi dapat beli ban baru waktu itu pas mau masang, pas depannya habis gue tuker akhirnya. Gue tuker jadinya ya karena yang belakang masih ada bannya. Masih ada alurnya gitu ya. Gila lu ugal banget sih. 2 kali ban habis, bis. Botak sampai belakangnya masih ada. Gimana tuh lu nyari-nyari satu? Enggak, itu habisnya gue ingat banget. Gitu gue masang 100.000 kilo. Itu gue ganti ban yang sekarang nih akhirnya itu 185 kilo. 185.000 kilo. Itu ban pertamanya ini gue pakai. Lu pakai ban apa? S-Drive. Ya, jadi pas ganti ban tuh dari tahun berapa? Dari kilometer berapa? Ini ban pertama nempel itu di 100.000. Pakai RCT nih. Pas pakai RCT nih baru pakai 100.000. Cetes gila. 100.000 tuh nempel RCT cepet. Jangan-jangan tiap 100.000 atau 50.000 ganti dia. Itu akhirnya ganti ban yang sekarang itu di 185. 85.000 kilo. Gokil. Itu berapa Mas? S-Drive. Yokohama. Beli dari tapi itu susah habis loh. Maksudnya bukan ini ya. Itu enak loh. Itu benar. Enak. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang jadi Advan Fleva. Ya, benar. Itu juga enak cuy. Itu juga enak. Itu enak. Kemarin Brio pakai gitu enak. Ya, pakai Advan. Harga juga nggak mahal-mahal. Advan kalau mau sponsorin nggak apa-apa. Oh iya boleh. Kita bahas bannya loh. Iya, kemarin kita pakai Neova loh.
Iya. 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 Akhirnya ganti ban di 185 pakai ban yang sekarang. Udah nih nempel sampai. Nanti tunggu lagi 180. Nah nggak tahu deh. Nggak tahu. Ban berapa nih? Lu pakai ban AT apa gimana? Nggak kelar-kelar anjir kilometer. Nah itu udah pakai ini kan RCT nih. Udah pakai RCT. Ya kan? Nah, tapi masih podkit. Waktu itu masih podkit. Pendeknya segini? Podkitnya. Enggak, ini paling pendek kan? Nah itu podkitnya itu dari pakai ACS sampai pakai RCT tuh. Oh jadi lu lu tidak merubah settingan? Tidak berubah. Dari mulai 16, 17 turun ke 15 Iya. gitu dong. Iya kan? Iya. Jangan lo profil bannya aja lo mainin Iya. ya. Nah terus abis gua merit, lagi ada uang dong tuh. Oke. Nah gue mikir ya udah biar mobil nggak kepikiran, gue benerin kaki-kaki mobil deh dari duit yang ada dulu. Nah ternyata pas mobilnya dibongkar, tukang kaki-kakinya tuh bilang, Mas ini mobil lo apain? Ya gue pakai aja mas gitu kan. Pera lu potek mas gitu. Hah potek gimana? Pera patah gimana sih? Gitu. Ternyata pera patah 2. Patah. Yang belakang itu depan? Yang depan kiri sama belakang kanan. Nyilang? Enggak, jadi di ujungnya tuh yang kan alur yang paling terakhir ya. Yang bekas lasan itu ya? Itu Bekas lasan. patah. Dan gue nggak nyadar gitu. Segimana patah itu? Patah dikit lah, 1 ulir dong patah. Satu doang. Nggak 1 deh, setengah. Tapi kan goyang jadinya. Nah itu dia tuh nggak berasa tuh waktu itu. Jujur gue nggak berasa. Maksudnya mobil ya di tol lurus aja gitu. Setir gue lepas ya lurus aja gitu. Sering lepas tepuk tangan. Nggak, maksudnya kan kadang-kadang suka gitu kan, ngambil minum, ngapain gitu. Karena sebenarnya tanpa masuk cup setir kan mobil ya sendiri kan udah sebadan. Ketiduran. Nah bos aman. Nah Kan akhirnya udah kemana-mana ya. waktu dibenerin itu dia, gue nanya ke tukang pernya, itu di Bandung kan, ya udah ada per pendek lagi apa enggak? Nah jadi ternyata dia nggak ada tuh waktu itu, dia nggak berani podkit juga waktu itu. Akhirnya dia bilang ya udah saya cariin per standar aja ya mas, gitu loh. Standar Yaris. Kalau Dia per bilangnya di sini standar kan- Yaris. Oh oke. Nah, jadi kayak gue waktu itu lagi ada urusan juga di Bandung, akhirnya mobil gue taruh pagi, gue tinggal. Oke. Pas malam nyampe bengkelnya lagi, gue pengen teriak sebenarnya. Malam tuh udah malam ya. Udah malam tuh. Jadi depannya tinggi standar Yaris. Belakangnya nungging. Kalau lu inget tuh zaman dulu lu pernah lihat mobil gue nungging. Oh iya. Iya kan? Begini. Per hardtop belakang. Apa? Hardtop. Nah, itu gua Perdaun. Iya benar. Gua lupa. Pantesannya lu cuma teriak. Gila ya. Tapi itu tukang per canggih kalau sampai jadi. Lu sih fabrikasinya capat. Pagi, malam jadi daun. Yang ada daun dari keong kan. Keong ya daun. itu jadi belakangnya nungging tuh waktu itu tuh. Iya tinggi banget. Jadi tinggi banget, parah waktu itu. Terus gua tanya kan, Mas ini yang bener aja nih per standar Yaris. Iya Mas, ini per standar Yaris gitu kan. Udah lu cek? Udah Mas, beneran nih per standar Yaris. Terus pas gua kolongin ya emang secara fisik bentuknya per standar Yaris. Tapi karena udah bete ya udah mobil gua bawa pulang sampai Jakarta ya akhirnya jadi bahan ketahuan semua orang waktu itu. Dari nunggingnya. Ya. Sampai kayak waktu itu ada yang bilang gini kayak, Mas kok gue ngeliat ada yang salah ya sama mobilnya? Ya emang salah banget Mas gitu. Nah akhirnya dia nanya, ini lu pakai per apa? Kata tukang pernya per standar Yaris. Nah, pas dia lihat, dia bilang, ini Mas Moti nih, Moti Botak bilang, oh gue tahu salahnya di mana Mas. Kalau kata dia, ini emang bentuknya per standar Yaris, tapi ini per Vios. Oh, benar. Lebih berat. Ya jadi dibilang, oh ya ini memang bentuknya kayak fisiknya per standar Yaris, tapi ini per Vios. Oh. Jadi makanya bisa lebih tinggi. Iya. Persis dengan kejadian kalau lu punya Starlet sama punya Soluna. Jadi kalau lu tiba-tiba ganti per Starlet salah, pakai per Soluna sama, ada tanah. Nyari koin. Nah kalau Soluna mau pendek, pakai per Starlet. biasanya pakai per Starlet. Itu bisa agak turun tapi tetap kayak standar deh, nggak yang pendek-pendek banget gitu. Sama. Kayak Terus itu gimana? Pas lagi akhirnya, itu? Oh ya ntar lu, untuk menjelaskan ke teman-teman kenapa tingginya bisa beda. Karena
si satu Vios itu kan ada bagasinya. Ada bagasi. Bener ya, ada Ya. bagasinya. Jadi dia lebih berat nih belakangnya. Spring rate-nya beda. Spring rate-nya beda, Spring rate lebih berat belakangnya. Saat Yaris ini kan hatchback. Ya kan nggak ada bagasinya. Jadi harusnya spring rate-nya lebih Lebih enteng gitu. Jadinya spare-nya tadinya bebannya untuk bagasi, spring rate-nya dipakein di mobil hatchback nih, maka jadi nungging gitu. Pengaruhnya kayak gitu. Starlet sama Sona juga kayak gitu kan. Satu hatchback, satu sedan. Ya. Gitu. Nah, tapi akhirnya karena tinggi itu kejadian 2017. Oke. Nah, 2018 itu gue banyak banget kerjaan keluar kota. Oke. Jadi waktu itu ketolong tuh ya jadi. ketolong. Jadi waktu itu ke Serang, ke Subang, Purwokerto, Jogja, Solo, kemana-mana tuh aman. Bahkan yang di foto yang gue post buat daily itu kan ada foto yang di gunung tuh. Iya, benar. Nah itu karena waktu itu gue sama Ojan lagi ke Purwokerto, pulangnya kita lewat jalan tembus terus ngeliat kok ini ada jalan kayaknya masuk ke dalam-dalam yang jalan-jalan batu gitu. Kok kayaknya bagus ya, akhirnya kita masuk. Ternyata jalan buat kayak jalan off-road gitu. Nah tapi karena nungging, karena ketinggian, Aman. aman. Jadilah foto itu. Itu masih nungging ya? Ah. Di foto tuh nungging ya? Nungging ya. Di foto itu kan nungging tuh, kelihatan tuh. Gitu. Iya. Jadi malah jadinya lu bisa Kemana-mana ya. Waktu itu kemana-mana nggak masalah. Nah, terus Berapa lama tuh lu pakai pas pair nungging itu sampai kemarin yang mau HLC. Lama juga cuy, anjir. Lama juga. Hampir 2 tahun. Iya. Karena waktu itu mikirnya gini, oh ya udah deh nungging biarin dulu. Gua nabung, gua mau beli lowering kit yang proper. Maksudnya yang nggak potkit lagi. Nah tapi seberjalannya waktu, akhirnya ada duit kayak kan merit kan, kayak tabung aja deh. Gitu. Benar, bijaksana. Aduh ada yang buat kerjaan aja deh gitu loh. Akhirnya sebelum HLC itu malah ditawarinnya bukan lowering kit, ditawarinnya coilover. Jadi waktu gua ngepost mau ikut HLC, ada temen gue bilang, gua ada coilover nih buat Yaris. Jadi coilover, knalpot, strut bar, kap karbon, lengkap. Komplit tuh, under brace. Dia bilang kalau mau lu pakai dulu aja, gue pinjemin. Ini namanya paket racing. Iya, paket racing. Paket racing. Siap turun. Akhirnya dia bilang, oh iya kan kita udah pernah ke sirkuit tuh. Iya. Ya ada yang temen gue cupu banget cup. Iya kalau keluar kota bis juga bisa. Lu naik aja bis antar kota, touring tuh keluar kota. Kalau sirkuit kan yang kenceng-kenceng doang cup. Oke. Ya kalah deh. Iya. Kita ngomong ya. Tapi teman-teman ya, teman kita ini ya, ada yang memesan cam Type R. Oke, B16C ya? B16B. Oke, kalau ada info tolong buruan sama klep sama retainer ya. Retainernya ya, tolong. Apalagi kalau ada yang mau kayak Ucup nih, ngasih. ini nggak ngasih sih. Ada jadi. Pakai dulu ya, kayak itu. Kalau pakai dulu lebih baik ngasih, itu gue dengan senang hati akan bersedia. Oke, Cep, kasih paket racing. Nanti paket racing kita. Dia nawarin minjemin paket racing. Nah, paket racing itulah katanya pakai dulu aja. Pas gua ambil gua juga kaget. Coilovernya KW ternyata. Nah, terus gue nanya, ini KW buat apa? Ini KW buat Yaris. KW Fitri buat Yaris. Oh, KW. Fitri. Nih, KW itu adalah salah satu produsen coilover. Bukan KW itu palsu. Ya, coilover KW kok dibeli? Fitri. Ada, gue kaget tuh KW Fitri buat Yaris. Dia bilang, emang ada gitu. Nah, iya, gue Tapi juga kan mau tanya. belakangnya kan nggak Nah sama itu shop, dia. kan? Enggak. Nggak Jadi dia bilang, cek aja website KW masih ada kok gitu kan, masih bisa lu pesen. Pas gua cek, iya ternyata ada buat Yaris ini. KW Fitri. Jadi emang belakangnya tetap misah, tapi depannya two way, belakangnya one way. Gitu. Tapi depan aja yang two way. Depan aja yang two way. Oh, belakang? Belakang one way biasa. Nah, Oke. gitu. Nah, akhirnya udah pasang. Terus karena nggak ngerti nyetelnya, gue download manualnya, gue balikin ke default aja semuanya. Oh. Tapi waktu itu gue cuman request pas pasang pendekin. Nah, ini gue mau tahu lagi nih, kalau yang ini yang belakang tetap ada hard softnya? Ada. Ada. Hard softnya di atas, setelan atas. Ada. Tetap ada ya? Berapa klik, Cup? Kok gue lupa, tapi intinya waktu itu gue download manualnya itu ada setelan defaultnya aja. Oke. Jadi itu waktu itu
dibalikin ke default. Yang nggak defaultnya itu tingginya doang, harusnya standarnya lebih tinggi daripada ini. Oh, standar si coilover. Standar si speknya si coilover itu lebih tinggi daripada ini, tapi karena waktu itu ya udahlah mau HLC biar di foto keren disentuh. Benar. Gue minta pendekin. Jadi segini nih. Jadi segini. Segini, gue ketemu dia segini. Dan ini gue bilang, anjing mobil lucu pendek juga ya gue bilang. Tapi ini kayak setelan ya turis yaring, ya turis. Tuh turis. Ya turis. Gila. Gue ngeliat kacamata setelan turis. Gue ngeliat Rida lewat, kalau pendeknya tuh jadi turis yaring anjir. Setelan turis. Kalau setelan turis, yang tadi Ucup bilang nungging, karena turis sering nyasar. Jadi kalau nyasar gak masalah. Nah kalau nyasar pakai gitu sih agak repot juga, Boy. Iya touring. Ya itu ya begini kan. Ya. Itu akhirnya biar di foto keren ya udah. Lu pendekin sama lu pasang stiker ini ya. Ya ini. Ini stiker apa sih ini? Tadi gue nanya. Jadi ini dulu stiker dari komik yang gue baca. Oke. Jadi komiknya judulnya Fuka. Fuka ya. Jadi gue suka karakternya. Oke. Ya, akhirnya gue tempel di sinilah. Oke, mau gue pikir lu ada kayak apa? Itu ada. Nggak, jadi ini yang masang yang sponsorin gue HLC sih. Oh, iya. Oh, jadi katanya dia punya tempat stiker kan. Dia bilang, lu mau gue stikerin nggak mobilnya? Boleh. Ya udah, lu mau gambar apa? Gue pikir-pikir, ya udah gambar ini aja deh. Ya udah tempel gambar. Tapi itu sebelah kanan aja, gue lihat. Sebelah kanan aja, soalnya di Sentul itu kebanyakan orang lihat dari sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ada kadal semuanya biawak. Sama orang yang di itu tuh yang di tribun yang sibuk sendiri nggak ngeliat mobil. Makanya lo tempel sebelah kanan aja. Iya. Dan waktunya kemarin di Sentul berapa, Cep? 2:05.1 best. Tuh. Terus itu strut bar segala macam nempel udah semua. Yang lo pakai apa aja nih? Ini kan kapasin nggak karbon dong? Nggak, kapasnya nggak karbon. Soalnya kemarin pas gua cek lights-nya tuh, itu kayak udah agak-agak, kan itu kapnya udah lama kan. Gua agak ngeri. Si ininya? Kunciannya? Akhirnya gua nggak ada duit juga waktu itu buat beli hood clip. Ya udah nanti aja masangnya. Yang gua pasang tuh knalpot, coilover. Knalpot apa, Cuk? HKS. HKS? Oke. Knalpot, coilover, strut bar. Strut bar-nya? Brace-nya? Under control. Under control, oke. Sama under brace? Sama, ya itu juga under control juga, sama open filter. Nah itu ada di paket racingnya tuh, sama open filter. Itu stage 1 tuh ya? Ya, kurang lebih lah. Iya. Starter pack, racing starter pack. Ya, mesin standar. Iya, nggak mesin karbon, open air filter doang, supaya lebih enakan dikit. Sama knalpot exhaust udah. Iya. Sehari jadi. Itu exhaustnya bener HKS, nggak kayak temen gua. Gerung doang, lari ora. Iya makanya dia bilang HRV gerung. HRV gerung. Iya. Udah knalpot 3. Udah knalpot 3, ini masih gerung juga. Taunya bannya fisik. Karena pernya pakai perjet. Iya, perjet. Nah, itu lagi kan. Itu fisiknya sama, ya dong. Biar agak pendek. Tapi kalau kan salah. Oh ini sengaja. Oke, balik lagi. Ini jadi berarti yang lu pakai ini si coilover, si KW V3 tadi. KW, mereknya KW suspension. Bukannya speknya V3. Speknya V3 ya. Terus untuk knalpot pakai HKS apa? HKS high power yang universal deh. Oh, high power. Oke. Terus sama si strut bar under control sama under brace. Cup, gue mau nanya, under brace. Mobil segini suka nyangkut nggak? Enggak sih, nggak pernah. Under brace kan bukan nyangkut. Oh, itu kena waktu ke Bali. Di tol kan tol. Nah, ngomong-ngomong oh iya siap. Siap. Lo kalau ngomong balik ke gua aja. Kalau ngomongin Sentul udah. Iya, lihat kan. Oh iya, lihat banget. Di Baluran kan ada tuh jalan begini. Iya. Nah, itu kena dikit-dikit. Ini nggak gua temenin lagi nih kalau kayak gini cara ini. Biarin. Enggak, gue mau nanya, karena temen-temen nih kalau yang mau buat pasang under brace itu tidak berbahaya saat lo kena polisi tidur. Berbahayanya saat lo ketemu jalan nggak rata atau gundukan. Bener ya? Itu bahaya soalnya, karena itu dia kan adanya di megang arm tuh ke bawah, ke tengah ya. Jadi saat lo polisi, karena itu dia sejajar sama roda depan. Bener nggak? Iya. Sejajar sama roda depan. Jadi saat roda depannya naik di polisi tidur, dia juga ikut naik. Ya. Tapi yang berbahaya kalau gundukan yang tengah. Iya, yang dimana ban lu nggak naik, tengahnya doang yang naik kena. nih. Dem, teman gua
Yosa. Itu pernah Si cembung. Si cembung itu pernah roda depannya ngadep dalam dulu. Tarik iya, ketarik karena dia pakai underbrace. Ya itu dia, gua nggak ngerti sih, gua nggak tahu ya. Kenapa underbrace itu tidak disetel patah? Iya, benar. Kenapa nggak disetel saat dia kena impact dia patah? Karena saat underbrace itu nggak patah, ya itu kejadiannya. Ketarik semua rodanya yang jadi masalah saat rodanya ketarik itu mobil lu nggak bisa jalan karena nyeret. Mending jalan, belok aja nggak bisa. Lu mau belok kanan, yang ini belok, yang ini udah mentok. Lu nggak bakal bisa, maju nggak bisa, belok nggak bisa, udah itu susah banget deh. Dia itu katanya lagi lari 40 kayak diberhentiin, mobilnya kayak ditahan dari atas, dar gitu berhenti. Ya lu nggak kelihatan ya kan, karena lu kalau posisi lu aware lah. Saat lu kena yang satu perjalanan ke Bali itu yang dibilang luar kota ya, Bali biasa aja kan. Terus itu pasti gini kan? Iya, jadi ada gundukan di tengah, itu jadi kayak itu kelihatan sebenarnya, tapi telat dikit aja. Iya, untungnya nggak ketahan akhirnya. Sudah belok, ya akhirnya ya ban sebelah kiri ya gue naikin di gundukannya aja. Gitu. Iya. Jadi posisinya cuman gantung gini, nggak nyikat gini. Iya. Jadi kalau si Yosa nyikat, sampai berhenti, kayak nabrak tembok. Iya. Nggak ada apa-apa tuh gue. Gue bingung, untung nggak ada belakang, nggak ada mobil atau motor. Karena kan saat lo hanteman gitu berhenti langsung kan? Berhenti. Begitu kan lampu rem kan nggak bakalan nyala. Iya. Iya kan dari belakang lu gila berarti sembarangan gundukan ya kan. Itu bahayanya pakai. Makanya si underbrace itu sebenarnya memang disarankan hanya untuk dipakai untuk sirkuit. Gitu. Jadi cocok banget nih si Ucup kemarin pas pakai di HLC itu karena buat nambahin handling mobilnya. Itu lumayan jauh sih, karena kan strut bar dari atas ya. Iya. Sebenarnya itu juga selera sih kalau kata gue. Maksudnya ada beberapa teman-teman gue yang suka main di sirkuit juga, tapi malah nggak seneng pakai underbrace, nggak seneng. Iya, emang lebih kaku sih. Terlalu kaku. Nah kalau gue kan karena kebetulan ada nih. Pakein aja kan, kalau di itu speknya nambah ya nggak colok. Apalagi kalau misalnya pakai lagi underbrace yang tengah tuh. Ya. Yang tengah ke belakang itu lebih kaku lagi mobil. Jadi kotak. Gue inget banget waktu itu mobil lu yang full. Pernah punya mobil full under control. Under control bener ya? Bukan, Tanabe. Ultra Racing. Ultra Racing sama under control? Avanza itu. Iya, apa? Ultra Racing. Ultra Racing. Full. Itu Avanza. Dari depan sampai belakang, cuy. Putih. Kalau kata dia bilang gini, nih lu lihat kan mobil gua nurut. Depannya cici. Ngikut. Gue juga, ya maaf nih ya, bukan gimana ya, tapi kan ya mobil Avanza bos, ya kan dengan semua nih kan dengan kaki-kakinya. Tapi velg CE28 cuy. CE28 itu mewah. Pakai CE28 bekas Evo. Ya. Karena kan Evo 3 114. Ya kan, colok lah ke Avanza, pakai Ultra Racing, anjir. Jadi kalau jalan gini coba dikit nih, gue kan naik semua belum dia kan, terus jalannya belok dia naik nih, duluan gue bawanya tuh, putih. Abis itu mobil dijual, yang paling gak laku, ya itu, gak laku, gak ada yang mau, kemewahan, kan jual kemana, lu aja yang beli. Itu kalau sampai yang beli tuh, kan gak beli dari orang ya, pas beli transfer, alhamdulillah, laku juga, nyangkut di air. Dan sekarang nyangkut di dia tuh. Enggak, kalau waktu gue bangun stream sih bisa laku tuh. Semua kan gue full Tanabe semuanya kan. Kalau over Tanabe, underbrace Tanabe semua, ya gue cicil juga orang kepake semua kan. Nah itu dia kan. Gila, ini Avanza kan nimbung, pakai aja gitu kan. Ya udah selesai, ya kira laku ya. Nah, gitu doang. Malah susah laku. Bisa laku. Jadi lebih gampangan jual mobilnya dibanding partsnya. Oke, Cup, balik lagi ke si cerita mobil lo. Tadi kan kita udah nyampe si HLC ya. Ini juga buat teman-teman yang nonton, ini mobil kemarin ada di belakang gua pakai 46 Matic 330 Supercharge. Ini mobil masih kelihatan dulu men di belakang gua. Lu udah berapa kali Cop masuk Sentul? Sentul pakai ini 2 kali, kemarin tuh yang kedua. Oke. Nah, untuk jadi sebelumnya itu tahun 2012. 2012 gua sempat Desember 2012 gue sempat diajak track day. Waktu itu speknya standar pot kit aja. Oh, lu gas dulu. Jadi Yaris standar, pot kit, velg ban standar, knalpot standar, semuanya standar. Gila. Itu berarti skill. Benar. Nah itu kalau masuk Sentul 2 kali pakai ini
Tapi gue pernah ikut ISOM kan. Pernah. Ya apalan dong bos. Iya, apal. Gue di depan, nih Ucup gila di sebelah gue ada terus gue bilang bangke gue bilang. Gue pernah ikut ISOM sekali. Satu seri atau? Satu seri. Pakai ini? Kuatnya Pakai satu seri doang waktu itu bayarnya. Pakai yang ke sini. Nggak pakai 36. Oh, 36. 36 ikut Super Touring. Oh, 3M. Yang kita bahas kemarin 3M, bukan M3. Iya. Wah, Ini M3 jadi-jadian sih waktu itu sih. M3 jadi-jadian yang gue pakai. Bangsat kalau ini. Oke, Oke, terus. Ya jadi waktu itu ditawarin ikut. Jadi deal-dealannya kayak ya udah gue bayar A B C D F G. Jadi mobilnya dipakai berdua, dia pakai buat ETCC, gue pakai buat Super Touring waktu itu. Oke. Gitu. Nah itu sekali itu 2016 seri 1, dah gue mampunya segitu doang. Oke. Tapi yang penting lu udah finish tadi kan? Finish. Finish bener. Gitu. Terus dari, nah ini gue lihat jok nih. Ya. Nah iya benar. Itu yang mau gue bahas nih. Karena joknya ini punya K9. Iya. Ya. Ini dipakai di mobil gua. Kenapa dipakai di Toyota? Kenapa? Jadi dulu kan gue dapet RCT dulu nih. Betul. Gue dapet RCT pas gue tempel, wih keren deh gitu kan, maksudnya bagus lah mobil pakai Putih RCT. ketemu putih. Putih ketemu putih. Terus di Jangan pikiran. kayak temen gue, putih ketemu hitam, jadi mobilnya kayak terbang. Oh iya, Bang, siap. Oke. Lu lihat nanti gua ganti. Oke, Nah, gue ngeliat putih ketemu putih pakai RCT waktu itu gue mikir kan, apa gue bikin EK9 jadi-jadian aja ya? Sebenarnya jadian basicnya Toyota. Ini nih yang gini-gini nih. Dan gue emang cita-cita pakai jok merah waktu itu. Oke. Nah, gue pengen depannya merah karena ya ngeliat EK9 kan keren tuh. Nah, maksudnya putih, pelek putih, joknya merah, dashboard hitam gitu kan, sisanya hitam. Akhirnya ya dapet nih murah waktu itu. Dapet murah, ori, ya udah nempel dari 2015. Ada nggak? Pernah ada nggak yang nanya ke lu, Cuk kenapa lu pakai jok Honda? Ada banyak. Banyak Waktu itu pas baru make banyak yang nanya kenapa lu pakainya SR3 merah gitu kan. Ya gue bilang ya karena gue pengen gitu loh. Karena gue pengen, karena gue suka. Ya udah. Mas mau tanggung mas, ganti aja velgnya Mugen. Kayak Mas Jangan ngomong masalah itu, karena gue pernah sakit hati sama temen gue. Yang buat yang nonton, Kristo itu anjing. Dia pakai Yaris juga, pakai Mugen. Nah. Sampai gue nelfon Yosa. Yosa kan pedagang velg. Oh ya. Yos, lu punya TRD T3 nggak? Punya, katanya gitu. Ya patut kalian tahu juga, Yosa ini adalah penggila Toyota juga. Gila Toyota. Dan dia gila banget. Katanya di hatinya itu cuma ada Toyota. Dan gila polisi juga. Dan gila polisi juga. Nah, kalau gila polisi memang udah lama. Iya. Kalau polisi gila ada obatnya. Yang nggak ada obatnya gila polisi. Kayaknya. Nah, dia gila banget Toyota nih. Terus gue tanya, pasti kayaknya dia punya nih stoknya nih TRD T3. Karena gue ngeliat Kristo pakai Mugen. Keki gue. Toh anjing itu ya. Kenapa lo pakai itu? Ada Wan di Benjamin velg ini anjing ini pakai Mugen bangsat itu. MF7. MX10L. MF10 ya. MX10L. Gue telepon Yosa, Yos megang T3 nggak? Ada nih Bang. 6,5 35. Warna bronze. Waduh, cocok. Gue boleh nggak? Gue coba pakai dulu. Lu buat di mana? Buat di Estilo. Lu tahu dia ngomong apa? Dia jualan ya. Dia ngomong gini, Wan, mendingan gue berantem sama lo. Nih gue kehilangan satu temen gue dibanding harga diri Toyota diinjek-injek. Itu pedagang ya. Yosa itu pedagang. Temen gue yang paling pedagang. Gitu. Bisa rokokan apa juga didagangin sama dia. Dia apa ngomong gitu? Mendingan kita berantem. Mendingan gue kehilangan satu temen dibanding harga diri Toyota diinjek-injek. Karena saat lo pakai TRD, harga diri Toyota Wan di ST lo nggak akan gue jual ke lo. Anjir. Lihat lagi, itu dia nggak bisa karena itu lebih kecil kan. Itu gue cari tahu nih, gue masih penasaran banget. Ternyata center hubnya Toyota itu lebih kecil dibanding Honda. Saat lo pakai Mugen, lo ada gap, bener nggak? Nah, ada gap nih saat Kristo pakai Mugen itu ada gap. Jadi bisa pakai centering. Nah, saat gue pakai TRD nggak bisa, nggak masuk. Karena si center boardnya si Honda itu lebih gede dibanding Toyota. Jadi kalau gue mau maksain banget pakai TRD T3 yang harganya mahal juga, setara sama Mugen yang 10,
gue harus ngegedein lubangnya dan akhirnya nggak bisa dijual lagi. Kecuali kalau gue ngejual ke yang make Honda. Yang itu sangat amat jarang. gue masih inget banget temen gue tuh ngomong gitu. Bangke sih orang. Dan dia nggak mau ngomong harga. Dikira dia mau jualin velgnya ya kan. Biasaan gue gitu ada pesanan orang segala macam. Wih ada. Excited dia saat gue bilang buat apa sih langsung gitu dong. Bangke. Nah itu dia maksudnya. Ini kan kenapa tadi kan ini Honda gitu kan? Iya, benar pakai jok merah. Soalnya kan jok merah ini ada Recaro merah ini ada beberapa macam. Bener dong. Ada yang memang aftermarketnya merah. Ini kan OEM. OEM EK9 gitu ya kan. EK9 kalau nggak DC2. Betul, DC2 yang warnanya putih. DC2 yang warnanya selain putih seperti hitam. DC2 putih doang DC2 putih, merah dalamnya. Iya. Soalnya ada juga yang dalamnya Recaro persis kayak gini, Cuk. Tapi kebalikannya. Kalau ini kan lo bahan merah, tulisan Recaro hitam. Iya. Bener nggak? Iya. Ada juga yang bahannya hitam. Jahitannya merah, tulisannya merah. Iya. Itu DC2. Iya. EK9 juga deh, jok hitam. Kayak itu sebenarnya jok hitam itu DB8 loh. DB8. Yang 4 pintu. Kalau yang 2 pintunya semuanya merah. Kalau DC5 ada 2 warnanya, Type R, merah sama biru. Nah waktu itu sebenarnya pengen yang biru juga. Yang biru. Oh itu mahal. Mahal banget. Mahal. Enggak, karena gini Cuk, gua kan kemarin kan sempet pengen juga, karena menurut gua jok biru tuh keren banget. Ini gua punya cerita agak melenceng dari sini. Ini gua ada perjanjian sama temen gua. Jadi kebetulan waktu itu Dimas, Mas Omenos, jual Recaro warna biru. Cuk. Jual Recaro warna biru, duit gua nggak cukup. Buat beli itu jok. Terus, tapi gue pengen banget tuh jok. Saking gue kepengennya, gue sampai rela jok itu dipakai sama teman gue. Yang penting joknya jangan ke orang lain. Yang penting gue masih bisa lihat tuh jok. Lo tau nggak? Alhasil gue tawarin teman gue. Lu punya duit berapa? Waktu itu punya duit sekian lah. 60% dari harganya. Gue tambahin cuma 40%-nya dari duit gue. Nih lu pakai duit gue. Lu beli joknya, lu pasang di mobil lu. Nanti lu balikin ke gue duitnya. Dia minjem duit gue selama lupa gue beberapa bulan. Nggak apa-apa. Yang penting jok itu lu pasang di mobil lu ya. Karena menurut gue nyumbangnya lebih kecil nih. Itu kan kongsi lah ya. Kongsi abis itu dia balikin juga kan ke gue kan. Gue kan nggak nyimpan duit di sana, nggak diem. Dicicil balik ke gue dengan satu perjanjian. Kalau dia mau jual, dia harus jual ke gua dengan harga segitu. Gitu, harganya itu masih middle lah. Kalau sekarang udah mahal banget, sekarang udah mahal banget deh. Itu tuh, sampai gua bikin perjanjian gini. Oke, kita bikin perjanjian ya, gentleman agreement. Lu beli dengan harga segini, gua tambahin, lu cicil ke gua, balikin duitnya. Tapi kalau sampai lu jual, orang yang pertama lu tawarin itu gua. Dengan harga yang kita beli. Yang kita beli. Tapi kalau gue tidak menyanggupi untuk belinya, lu boleh jual dengan harga yang sekarang beredar. Iya dong, fair dong. Sampai segitunya. Saking gue pengen pakai jok biru. Ada dapat tuh. Dapat teman gue. Abis itu nggak perhatiin lagi jok biru. Nah itu sama gue waktu gue bangun DC5 juga. Kan gue dari DC5 type apa? Type S jadi type. Jadi gue bangun DC5 jadi type RS. Oh, Type RS. Type RS karena mesin basic Type S. Ya, jadi bikin Type R. Mesin S. S manual kok. Masih gini, masih ke belakang. Nah, ini gua bisa nyetir manual, Cuk. Oh, manual ada yang SB-nya. Waktu itu gue nyari kan, gue pengen bikin Type R kan. Akhirnya gue ke Malai, ke Wonderland gue ada 2, biru sama merah. Nah, semua tuh satu set biru, satu set merah kan. Semua sama karpet segala macam. Oh, gitu satu set? Iya, satu set. Terus gue bilang, udah yang biru aja. Wah, ini mau kele-kelein gue bilang gitu kan. Lebih murah yang lebih nggak laku nih yang biru kan. Ya udah, enggak. Yang merah. Tak. Saya ambil yang merah. Nyesel dong lu sekarang? Nyesel. Kalau gitu, kata Malaysianya, bodoh. Gue nggak tahu karena value-nya lebih besar yang lebih mahal yang biru kan. Ya gue karena identik Type R tuh merah, ya udah akhirnya gue beli merah. Satu set merah semua kan.
Ternyata ya pas dengar cerita ini jadi tahu oh ternyata yang biru itu Yang lebih mahal dan lebih susah kan nyarinya. Nah itu juga buat teman-teman juga, ini khusus yang Honda Gang itu, Honda pedagang, ya kayak gitu. Jadi gue baru tahu juga, ternyata yang biru lebih rare dan lebih mahal ya. Iya sebenarnya Honda tuh ada merah, memang yang banyak banget dikeluarin, biru, sama kuning. Oh ya, iya. Tapi jarang tuh kuning. Kuning jarang tuh ya. Sangat amat jarang dan sangat amat mahal. Ada DC2 yang dalamnya kuning ada, EG yang dalamnya kuning agak ada, Recaro yang kayak kita kuning juga ada. Nah gue pernah sekali ingat sih yang ini. Kayak gini persis nih, kayak gini persis. Sekali. Recaronya kecil, kuning tapi ada. Tapi di website. Iya, gue cuma bisa ngeliat di angan-angan doang. Nah terus ini relnya gimana nih? Jadi waktu itu dapat Toyota ke Honda nih. Jadi waktu itu dapat joknya sama relnya Honda tuh waktu itu. Nah bracket ke bodinya sih ya custom. Tapi relnya tetap masih Honda nih. Rel Honda. Oh, Oke. Iya karena bawaannya coba gue juga dapat. Kalau gue dapatnya malah kanan pakai bright. Kanan bright si bracket sama relnya, kirinya Honda. Jadi makanya kalau lihat Vario gua kanannya tuh lebih pendek. Karena memang untuk itu kan drivingnya si driver kan harusnya lebih pendek tuh kalau gitu. Jadi lebih pendek. Jadi gua kalau misalnya dari depan, ini yang kanan nih, dia gini nih. Gitu lebih naik sedikit gitu. Nah, terus kan udah nih interior terus apa? Nah, cat ini udah di repaint belum sih, Mas? Dari pertama beli itu? Iya, dari 2010. Jadi gini, dulu gue pernah nabrak. Oke. Bukan nabrak sih, ditabrak. Oh, yang stempel gitu. Yang kemarin di Bali. Udah. Diinget terus kalau ditabrak tuh. Jadi gue pernah ini dari samping atau dari depan? Depan belakang. Oh, depan belakang. Jadi tabrakan beruntun, gue di tengah, akhirnya udah beberapa dicat. Nah, yang dicat itu bumper depan, bumper belakang, kap belakang, pintu kanan, hampir sebudi sama fender belakang kanan. Sisanya ori catnya. Kap mesin, kap bagasi ganti. Nah itu dia, jadi kan gue tabrakan malam. Oke. Paginya masuk bengkel kan, terus udah mau bengkelnya langsung dikerjain, kapnya langsung dilepas siangnya, terus bagasi nih ya? Kap bagasinya dilepas, sorenya teman gue nelpon, gue ada nih kap Yaris, mobil udah dibenerin, bagasi Yaris gitu, akhirnya dulu kenapa baru ngasih taunya sekarang anjir mobil udah putih juga. Wah enak banget. Gitu. Ngenes nggak tuh Mas? Apa? Ngenes nggak tuh? Lumayan sih tapi ya udahlah. Iya udah ya. Gitu. Nah itu udah. Tapi temen lu nggak nawarin bagasi bekas tabrakan juga kan? Sebenarnya nggak tahu sih. Waktu pasang, lah ngapa jadi bagusan mobil bagasi gue? Ya kan gue ngomongnya bagasi Yaris doang. Gue kan nggak ngomong Yarisnya bekas saya apa. catnya masih ori. Nah ini kan udah ternyata masih sebagian masih original. Ori ya catnya. Sampai lampunya lihat Bang. Ya lampunya ori juga. Ori juga, saking ori sampai udah begitu. Ya. Tapi ya inilah yang kenapa si Ucup ini bilang punya cerita dengan sayang mobilnya. sama mobilnya karena memang ya ini. Gue nyari belele sih sebenarnya. Iya. Lu nyari si karakter mobilnya kan? Nah dulu tuh yang gue kesel banget waktu tabrakan itu sebenarnya. Karena dulu stone chipnya banyak. Oh itu yang tuh. Iya. Jadi dulu kayak apa ya? Gue pernah lihat sekali waktu itu mobil Porsche di sini stone chipnya banyak karena dia pakai track day mulu. Menurut gue itu keren banget. Gitu. Nah waktu itu tuh kayak bumper depannya jadinya ini udah asik nih. Gitu. Karena karakter nih mobil. Iya, karena berarti mobil itu sering dipakai buat sirkuit A. Gue saran aja nih buat lo nih, kalau lu emang mau kelihatan gitu, nih lu kalau lagi ngerokok, ngopi di depannya gini, sambil jongkok, ya kan depan mobil lu nih, cetek, lama-lama jadi banyak. Jangan kan gitu Bang, kemarin waktu gue touring ke Bali, depan chip juga tuh ya, depan gue M3-nya Mas Hakim sama M3-nya Madun. Oh iya. Itu Neopa semua kan. Gue paling bontot nih. Iya, lagi nih. Oh iya, gitu kan. Kayak disiram pasir terus. Ya, itu kan sayang juga gue bilang nih kan. Gue jauhin akhirnya gitu kan. Iya benar. Karena ya itu ada mungkin ya memang kalau gue juga kemarin si HLC juga
kalau bisa tuh agak jauh sama yang depan karena Iya. buat stone chip. Tapi kan karena si Ucup ini ngomong, Dia gua mau ada passionnya sih, karakternya. ya. Iya, jadi ini memperlihatkan, jadi gini, ada orang yang mau mobilnya tuh klimis Iya. mulu gitu ya. Ada orang kelihatan miskin. Hah? Klimis kelihatan miskin. Anjir. Atau mobil orang yang kayak gini nih. Ya. Ini salah satu contohnya juga Adika Z. Iya. Itu Ya. kan juga kayak gitu Sama. mobilnya. Gue selalu ngomong sama dia, kenapa vendor nggak lu benerin sih, Day? Gitu. Iya, karena gue mau bikin karakter. Tapi lebih gak, menurut gue nih, menurut gue pribadi ya, lebih gampang bikin mobil slick Iya. dibanding mobil yang punya karakter. Iya. Ya kayak ini aja kan udah ganti cat udah drop jadinya kan. Ya karena dia nggak Karakternya ngomong kan, hilang. gue kesel nih Iya. karena banyak stone chipnya, dia ngelihat Porsche yang tadi banyak stone Iya. chipnya kayak ini berarti Kayak bagus. Mobilnya itu kayak dipakai dibuat banget. dipakai banget gitu. Itu juga sebenarnya tergantung yang punya sih sebenarnya. Iya, Yang iya. punyanya pengen ngebawa mobilnya kemana sih. Kalau gue sih emang pengen ya begini aja udah gitu. Iya. Ya tapi memang lo adalah si, ya udah, bentuk rasa sayang lo tuh. Jadi kan bentuk rasa sayang lo ke mobil itu ada yang bisa kayak, wah tapi gue sayang banget sama mobil gue nggak mau ngeliat ada baret-baret. Gua nggak mau. Ada yang kayak gitu. Iya, gitu. mau ada yang disimpan kayak terus ke temen gue itu kan, Iya, yang dua iya, biji iya, itu, iya, iya. Vario sama Phantom disimpan karena sayangnya kan, gitu kan. Karena mungkin bukan sayang sih, kalau itu kelewat udah habis banyak. Udah nyelam ya. Simpen aja ya, kalau gue ngeliat ini sepian nih motor jangan deket deh gitu. Tapi ada juga yang rasa sayangnya itu dipakai Iya, mobilnya. iya, iya. Rasa sayangnya itu. Jadi gue pernah ngeliat juga postingan lo kangen juga sama nih mobil. Saat nyampe Jakarta, Iya, mau gua bawa jalan-jalan keluar. sama Iya, iya. mobil ini. Nah itu salah satu hal yang menurut gue itu rasa sayang lo terhadap mobil lo bisa merasakan kangen Iya. lo dengan si mobil lo ini. Mungkin karena memang udah kebiasaan naik mobil itu ya. Iya. Iya. Saat sama aja saat gini, gue beberapa kali ganti istri lo nih Cep, nih. Ada 3 kali kan. Sama gue pakai Vario nih ya. Saat gue pakai Vario, saat gue duduk di Vario, saat gue ngerasain nyetir Vario, gue nah ini mobil gue nih. Ya pasti ada gitunya kan. Ini gue banget nih, Iya. mobil. Karena memang ini mobil yang menemani gue dari Nah, iya. dari dengan berbagai macam yang bentuknya ya gitu. Gue pakai mobil ini. Jadi saat gue duduk, saat gue nyetir, saat gue dengar suaranya biarpun mobilnya gitu ya. Tapi gue tahu nih, wah ini mobil baru nih gue banget nih. Gue bisa ngerasain yang kayak apa ya, kayak gelitiknya. Iya, iya. Lu tau dong, Iya, lu iya, pasti lu tau. Nah gelitik-gelitiknya itu deh. kalau buat kayak lu, kalau yang nonton yang nggak suka mobil pasti gini, freak banget ya orang. Iya. Freak nih. Tapi Gitu bener ya kan? loh. Tapi gue bisa merasakan hal yang kayak, ih ini mobil Iya. gue nih, ini seru nih mobil gue nih gitu. Iya. Dan mungkin mobil gue tidak senyaman mobil yang lain gitu. Saat gue pakai mobil orang lain atau saat mobil gue pakai jenis lain, itu gue yang ngerasain kayak, oh ini enak ya mobilnya, nyaman deh. Tapi kayak gini deh bang, kemarin ya kayak gue naik SB, yang kadang-kadang sebulan 2 bulan sekali gue gitu kan. Kemarin 20-23 jam ya masih. Lebih ya. Oke, anggap deh 2 hari. Nah, 2 hari lah. 2 hari. Gue sama tuh mobil, itu udah, oh iya, ini mobil nemenin gue nih. Itu udah kerasa sayangnya, udah mulai keluar sayang kan. Iya makanya kan yang lo ngomong kan, saat check engine lu nyala, lu bisa ajak ngomong, gue Iya. jangan ngambek dulu dong. Iya, jangan Ya kan? ngambek. Karena gue juga suka kayak gitu. Kadang-kadang kayak Orang gue gitu. terus gini, Iya. udah lama ya kita Iya. nggak ketemu ya gini segala Iya. macam. Karena pasti orang yang nggak ngerti, ini freak banget, ngapain sih? Iya nggak sih? Malah kita kayak ngobrol gitu kan, ayo dong lo jangan bikin susah gue nih katanya gitu kan, sabar gitu kan. Nah ini hal itu terjadi pas kalau kita sering pakai itu mobil gitu kan. Gue merasa, gue sangat amat percaya kalau mobil itu punya jiwa sebenarnya. Pasti. Karena nih off the record aja dari zaman dulu. Ini agak cerita dikit tentang bond antara lo sama mobil ya. Zaman dulu gue pakai Starlet tuh lama, pakai Starlet. Oh, taret yang dalamnya interiornya coklat ya. Starlet yang dalamnya lounge. Iya, lounge, oke. Udah oke. Gue dulu punya mantan. Oke. Gue ribut sama dia. Putus nih Cop. Putus putus. Terus gue sempat ngomong gini. Gue nggak akan pernah bawa tuh orang lagi ke mobil gue. Cok gue udah ngomel-ngomel, terus gue kan suka ngomong sendiri di mobil ya kayak orang gila. Gue ngomong sama mobil gue nggak akan pernah ya naikin tuh cewek lagi ke mobil ini. Ini sumpah demi Allah gue nggak ngerang. Udah, terus ada beberapa waktu
dia mau ketemu nih. Mau ketemu, akhirnya gue jemput lah. Dengan tuh Mustaqler? Karena mobil gue cuma itu. Iya. Gue nggak bisa pakai mobil lain, ya kan? Gue jemput lah ke kampusnya dia. Ini demi Allah, gue nggak bohong, gue nggak ngerti kenapa. Gue jalan dari rumah, adem itu siang-siang. Lo tau siang-siang Jakarta. Ada AC, gue jemput di Al-Azhar. Pintu depan, jadi Al-Azhar ada 2 pintu. Pintu pertama, pintu kedua, bener dong? Kalau kita masuk dari era PAUD tuh, kiri ya kan ada 2 pintu. Pintu pertama, gue jemput pintu kedua. Di pintu pertama, AC gue jebol. Meletup AC gue, dem. Dan itu keadaannya panas banget hari itu. Jadi full gue kesiksa banget hari itu gara-gara AC gue jebol, macet banget, gue nganterin ke daerah yang macet banget. Jadi udah gue ngamut nih. Yang tadinya gue kayaknya mau apa segala macam, udah gue ngamut hari itu. Dan mobil gue segitu rewelnya, AC jebol, terus jalan macet banget. Jadi gue jadi senewan banget. Terus besoknya gue ke tukang AC. Freonnya bocor mas. Bocor dari mana? Nggak tahu. Besokannya freonnya ini bener gue nggak bohong ya, gue nggak tahu tukang AC bodoh apa gimana, gue nggak ngerti. Gue tambahin freonnya. Nggak bocor. Nggak bocor cuy. Nggak bocor. Tapi tetap akhirnya dingin terus tuh. Dingin, gue nggak ada ganti, demi Allah itu gue nggak pernah ganti kompresor, gue nggak pernah ganti apa pak. Gue cuma datengin tukang AC, bilang mas ini kompresornya kemarin jebol, karena gue ngeliat ada yang kayak gitu, ya kompresor gue cabut lagi gue mobil ada yang nungguin ya. Mobil ada yang nungguin nggak tuh? Gue nggak tahu. Gitu. Tapi nggak emang begitu sih kalau. Gue nggak tahu, tapi kalau itu benar-benar mungkin ya gue nggak percaya nggak percaya sih kayak gini ya. Karena gue saat gue lagi ngoceh dalam, abis itu gue ingat, oh iya gue pernah ngomong kayak gitu. Saat gue ngomong kayak gitu, itu gue dalam keadaan super duper kesel. Jadi gue yang bener-bener apa ya namanya? Udah dalam hati kali ya gue ngomong, gue gak akan pernah pernah naikin dia lagi ke sini gitu, gue akan pernah gitu. Itu gue cepet meleduk kasih gue. Jadi kita ambil contoh kayak filmnya Herbie kan. Iya, macet Habis itu kan panas banget yang gue cerita. Macet, panas, di ketemu dia hujan, Cok. Jadi mobil gue ngembun. Iya. Benar. Gila, itu sih gue menderitanya si Pol tuh hari. Pada hari itu ya. Iya, pada hari itu. Nah, habis itu besoknya gue isi freon. Normal aja. Nah, terus itu kan cerita dari Rizwan nih. Nah, cerita dari lo nih. Lu ada nggak pengalaman yang memang kan ini udah menemani lu sangat amat dari 2010 ya, coba 10 tahun menemani lu. Dari mulai lu meniti karir lu sebagai fotografer atau apapun itu, kadang-kadang ada sesuatu yang kayak cerita gue sama Ferio gue nih selalu yang gue bilang, gue belajar jualan tuh di mobil ini. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang tidak ada kesulitan yang mendesak atau apapun, gue nggak akan jual di mobil karena menurut gue belajar dari mobil itu. Biarpun rezekinya, memang rezeki itu udah ada dari atas ya, dari Tuhan, dari Allah gitu ya. Tapi gue percaya kalau ini medianya gitu. Jadi ya gue percaya itu. Kalau lu ada cerita apa nih yang menurut lo ini nggak akan gue lupain deh, ini cerita gue sama mobil gue tuh yang nggak akan gue lupain. Gue modusin bini gue di sini sih. Oh, oke. Gue ngelamar bini gue di mobil. Di mobil ini. Mobil karena juga ini. Oh ya? Iya. Memang itulah yang itu yang supaya nggak bisa dipakai harga ya. Iya. Nggak bisa dipakai uang. Karena waktu itu si Ahmad Morteza juga sempet ngomong sama gue mau jual mobilnya. Oh yang keren. Iya. Permasalahan kita sebagai suami yang paling ribet itu adalah kalau istrinya ngomong, lu ngapain sih miara mobil gituan, jual aja deh. Gue bilang, gue pikir permasalahannya adalah hal itu. Ternyata si bininya ngomong sama gue, Wan, bilangin dong sama Ahmad, jangan dijual mobilnya gitu, karena kenangannya itu sama kayak lu tuh. Kenangan itulah yang nggak bisa lu pakai uang, yang nggak bisa lu bayar gitu ya, maksudnya dibilang dengan jumlah uang gitu ya. Oh jadi lu aman mobil waktu lo modusin isi lo. Modusin tapi baik-baik kan Cuk, mau kan baik-baik. Sian mobilnya. Ya kalau yang itu ya sebelumnya. Bangsat. Di Bandung kan. Ya, lu paham lah. Tapi itu kan dulu. Iya, betul. Gitu. Oh jadi itu cerita yang paling menurut lo kenapa lo sampai sayang banget sama ini mobil tuh di situ ya. Dan apa ya? Mobil ini tuh dulu yang make, adek gue memang pernah beberapa kali make, tapi selain itu yang make nyokap gue sih, almarhum nyokap gue dulu. Iya. Jadi kayak ya
Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan dari beliau ya. Ya. Terus gue pikir juga kalau gue jual buat apa gitu loh, maksudnya gue mau ganti apa sih gitu loh. Toh nih nggak ngerepotin nih kemana aja gue mau, kayak itu. malam ini gue tiba-tiba sekarang nih gue abis pulang dari sini gue mau ke Bali juga, ayo gitu loh. Ini gue yang namanya dia. Oke, harus pakai susu dulu ya. Sikat, cabut Bali. Tinggal isi bensin, tinggal isi tol, Bali gitu apa gimana. Jadi kayak Bener sih. Itulah yang bisa dimiliki oleh mobil muda yang susah kita miliki sebagai penikmat mobil tua. tapi menurut Aja gue kesini dong. Penikmat mobil tua. ini menurut gue sih sebentar lagi akan banyak keluarnya juga sih menurut gue ya. Maksudnya Ya, dengan lu pakai pemakaian ya, yang kayak gue sekarang, kalau gue ngecek di bengkel pun mereka udah bilang, Mas ini bentar lagi loh, Mas ini pas gue lihat anjing banyak juga ya gitu loh. Maksudnya pun dari baru nanti pada suatu hari kan Benar. akan sama aja gitu. Benar. Tapi kan kalau si mobil Sorry nih gue potongnya. Enaknya gue adalah, bersyukurnya gue adalah gue ngerasain ini dari baru. Jadi gue tahu di mana aja yang kira-kira lemahnya. Iya, gitu. benar. Karena lu nggak dapat dari Rekornya tuh udah ada nih, rekornya udah Rekornya ada. rekornya gue dia pegang pakai. semua. Iya. Nah, kalau kita beli mobil second, itu kan dari orang. Iya, Ya, dari lu nggak orang. tahu orang makainya kayak gimana. Benar. Jadi sebenarnya bukan kalau lu nih Cuk nih, lu dari nol Cuk. Betul. Kalau mobil second, kadang-kadang ada yang dari minus. Nah, Bukan dari nol. Bukan dari lu nol. ngebalikin ke nol Standar lu aja. sendiri Iya, ya. standarnya nih yang semuanya. Kan mobil dari nol itu harusnya cakep semua ya, maksudnya. Itu aja butuh usaha, tapi kalau lu kan enggak Cuk. Lu cuma tinggal dari 0 ke 10. Iya kan? Iya. Abis itu balik lagi nih ke 0, karena Iya. kan yang tadi lu bilang Iya. kan udah dengan 0 ke 10-nya ini, ya lu untung make. Iya. Lu udah semuanya, lu kawinan pakai mobil ini, lu deketin bini lu pakai mobil ini, lu nemenin nyokap lu di rumah sakit dengan mobil ini, Iya. lu kuliah dengan mobil ini, lu kerja pakai ini juga. pakai ini, lu keluar kota pakai ini, udah. Iya. Lu bisa ya saat lu mungkin nanti lu dapat bilnya, ya worth to pay lah. Iya. Ya nggak sih, worth to pay juga kan dengan journey yang udah lo lakuin dengan mobil ini ya. Nah itu makanya di sini kenapa mobilnya Mas Ucup ini kita ambil, karena kita penasaran nih ada apa sih ceritanya Mas Ucup dengan Yarisnya ini. Iya, benar. Terus kenapa sih dia sampai sayang banget sama mobil? Nah ternyata di sini kita baru. Iya, ya, jadi iya bener. Jadi nggak semua orang juga yang tadi gue bilang, karena tren yang satu mobil untuk semua ya. Untuk semua kebutuhan activity ya. Itu sangat amat sedikit sekarang. Kemarin beberapa kali kita udah bahas ya. Iya. Ada aja tuh, ya kan? Ada yang mobil hariannya ternyata kayak gue nih, gue juga jujur-jujuran nih. Gue harian pakai CR-V. Udah. Gue mungkin kalau misalnya kalau pakai ini ya, kalau gue ngikutin Wazi gitu ya, kalau Wazi, jalannya kecil banget. Kalau pakai CR-V aja bodoh. Ya kalau kita kan ya udah kalau buat kerja yang mobil yang easy go ini yang daily, udah tinggal gas udah nyampe gitu kan. Nanti kalau mau ngumpul sama anak-anak, mau meet up segala macam pakai mobil yang tampil gitu kan. Nah kalau yang Mas Ucup sih ya udah mobil gue ya jiwa gue ya udah pakai ini. Mau kemana aja. Iya benar, tapi gue pernah ngerasain hal itu untuk mana-mana gue pakai itu saat gue punya Estilo biru. Oh. Itu sampai jadi bini gue tuh sampai sekarang pun masih ngomong gini, gue kangennya satu mobil. Estilo biru itu. Itu gue kangen banget sama mobil. Tapi emang gue lihat dulu yang biru itu emang paling lo pakai terus. Karena memang ya kan? karena mobilnya nggak pendek-pendek banget iya. tuh, ya kan? Mesinnya standar, ya kan? Interior masih lengkap. Iya. Terus kaca film juga nggak sih, kaca film bening tapi interior lengkap lah. Iya. Udah gitu mesin standar nih, mesin cuman gue ganti blok doang dengan tidak yang ribet-ribet. Stage 1 terus dengan bodi yang nggak begitu ribet, udah. Jadi kalau kita lihat dari grafik, Rizwan itu ya, dari sisi modif dia berkembang. Naik linear dari sisi modif. Dari standar ke estilut, pandem. Tapi dari sisi bucinnya dengan mobil, ya, dari ini turun. Jadi begini grafiknya. Ketemu di titik. Iya. Gitu. Jadi kan berarti maksudnya oke kita sayang sama mobil kita, tapi ya kita tuh gimana ya? Ya harus kita. Kalau kata Mas Hakim, Ya. inget banget jangan sampai lo dibudakin sama mobil lo. Ya. Gitu, sama kendaraan lo. Itu
itu sangat amat kata-kata yang sangat sakit dengannya. Lu sih, katanya kan soalnya waktu itu gue mau ketemu, mau ke Bandung mau kemana gitu. Ya mas, tapi hujan kayak gitu kan. Waktu itu si estilot gue belum bikin inner fender, yang dimana kalau kita wiretack kan si kabel lewat dalam fender nih. Nah gue malas aja nih Cuk nih, si mesin kotor lah apa segala macem mak. Terus gue mau jalan, ya mas hujan mas, gue pakai mobil ini. Lo tuh ya, lu tuh namanya udah dibudakin sama mobil. Iya bener. Itu makanya sayangnya mobil ternyata bukan itu aja gitu kan. Sayangnya kita sama mobil itu ya mobil kita bangun ya kita nikmatin, kita pakai gitu kan. Nanti kena juga ke gue gitu. Ya tapi tenang kok, nanti gue pakai pandemi ngarahin aja bos. Pakai lah, Bali sama Sentul. Mas, Ryannya belum nyerah gue bingung. Tapi kalau pandem, gue pengen banget Cuk. Kemana? Sentul. Keren sih pasti di foto sih. Pelan aja. Gak apa-apa, yang penting tidak usah ngebut di foto. Kan kontak saya. Iya. Kalau misalnya kan kalau R1 biasanya kan wah timpa tuh, R1 timpang ngelihat 150 dong. Enggak Wan. Lo di foto di R2 Wan. Pas lagi belok kiri seolah-olah ngepol. Asik. Oke, ketemu di bus. Oke, gue mau, tapi gue lagi nyusul dia. Nah, boleh fotonya ya. Emang dasar permecinan. Yang penting pencitraan di sosial media, Bang. Kalau ini udah jagonya, pencitraan mah nggak usah diajarin. Oke, jadi itu ya ceritanya. Akhirnya kita tahu juga cerita dari yang kenapa milih Yaris, maksudnya basicnya kenapa gitu milih kan. Yaris ya? Iya. Sebenarnya gue nggak mau awalnya. Karena kalau misalnya lu ngomongin masalah drift ya, tapi bisa juga. Tapi kalau misalnya kemarin jadi beli Cresida ya ngomongin kayak begini ceritanya. Belum tentu, nggak tahu kan. Iya, itu juga. Nah di situ yang penting mobil apapun, yang penting kita juga aware sama mobil kita, gitu kan, karena ini mobil yang ya kasarnya sih bawa rezeki buat kita juga, gitu kan, dia nyari uang lewat mobil ini, kita jalan-jalan pakai mobil ini, makanya itu adalah kenapa edisi Valentine itu kita bikin sesayang apa sih kamu sama mobilnya, karena sayang itu tadi gue bilang bukan sayang harus disimpan atau dibikin diecast mobilnya, tapi ya lo pakai, lo enjoy dengan mobil lo, nah itu rasa sayang lo akan timbul. Lo menikmati sih. Ya itu. Dan mungkin teman-teman juga kalau yang ini Mas Ucup ini bukan yang nggak ngerawat mobil ya, ini pasti dirawat mobilnya. Karena kalau enggak, dengan perjalanan dia yang sejauh itu udah roboh duluan mobilnya. Udah roboh. Iya kan bener dong. Kalau lu nggak rawat sih roboh mobil lo. Misalnya dari standar gitu ya, dari 2010, lu cuma yang tadi lu bilang isi bensin sama isi itol sih, enggak lama nih mobil roboh. Iya. Gitu pasti dirawat juga. Jadi dengan body yang tadi dia bilang dengan si stone chip semua segala macam, tapi tetap disayangnya dengan cara apa? Diperhatikan ya itu, dirawat gitu segala macam. Tapi kalau untuk karakter mobil, ya itulah yang dia mau tunjukin dari mobilnya ada si karakternya. Di karakternya adalah yang mungkin yang kayak gue ngeliat nih bempernya penyok, dia nggak mau benerin, ya mungkin dia ada battle scar saya sendiri dengan si ada cerita di balik penyok ini. Ini tuh pengingat buat gue. Biar kalau ngantuk tuh berhenti. Oh ini lu pas ngantuk? Iya, pulang dari Sentul. Nabrak apa Mas? Nabrak trotoarnya Indomaret mau masuk tol Sentul. Oh. Jadi kayak udah ngantuk banget. Yang putar balik deh? Enggak, kan keluar Sentul, terowongan ada Indomaret kan sebelah kiri ya. Nah itu pas mau masuk Indomaret udah gini tuh gubrak. Iya. Oh ini ceritanya? Ini. Jadi kayak ya sebenarnya ini mau dibenerin. Maksudnya bukan berarti ini nggak dicoba pakai dibenerin yang air panas lah apalah. Ya sebenarnya tadi gue gatel juga sih. Gue pengen bilang ke Ican ada air panas nggak nih? Gue pengen panasin tuh. Tukang bodi susah banget. Lihat penyok dikit susah banget. Oke. Bahkan waktu itu gue pernah ngabisin 3 ember air panas. Gue siram, dorong. Nggak balik. Nggak balik ya? Nggak balik. Makanya waktu itu bingung kayak, ya udahlah emang harus tukang bodi nih kayaknya gue nggak bisa sih. Kalau rendem belum pernah nyoba. Yang paling yang paling gampang dryer. Pakai dryernya tekan belakang kan, balik deh, ada panas. Tapi nanti ini sih akan gue benerin sih. Maksudnya ini kan dek plastik bawahnya juga robek kan waktu itu. Jadi kayak ya udah nanti beli dek bawah dulu, sekalian benerin bumper ini sama panel gapnya sih. Ini kan acak adut banget. Nah itulah ya itu tetap dirawat. Tetap dirawat. Jadi mungkin ya
tapi benar kata tadi Ucup juga ngomong, kalau kita udah berkeluarga, mungkin prioritasnya udah berubah ya Cup ya. Mungkin kalau misalnya saat kemarin buat teman-teman yang masih single, mungkin ya prioritasnya gue masih mobil segala macam, tapi buat kita ini ya udah sebenarnya beda. masih bisa diprioritasin sih kalau kata gue, tapi kadang-kadang kalau ada duit lebih tuh biasanya kayak gue bisa beli velg nih atau gue bisa beli jok atau apapun itu ya. Kadang-kadang tuh lo akan berpikir 2 kali kayak ditabung lebih enak deh. Ya, jadi mikir segitu ya. Gitu loh. Tapi ya itu kan kadang-kadang jadi motivasi, oh ya udah gue nyari duit lebih banyak. Jadi bisa gue tabung juga sama bisa gue tabung juga. Buat main juga gitu. Nah ini kemarin udah mau gue benerin, tiba-tiba kamera gue ada yang rusak. Dan itu adalah penghasil uang lu tuh ya. Itu ada mesin jadi prioritas dulu aja. Ya benar. Karena kalau lu benerin tanpa lu benerin kamera, akhirnya bemper doang. Iya nggak, besoknya nggak ada duit. Iya, buat benerin buat duit masuknya nggak ini cash flow-nya mampet jadinya kan. Nah terus ini kan kedepannya nih nextnya gimana nih Mas? Apa lu punya rencana mau jual nggak gitu? Atau lu mau bangun lagi atau gimana? Atau malah mau bikin kabrio kan? Kalau di mobil ini sih gue masih ada beberapa barang yang pengen gue tempelin di sini sebenarnya. Maksudnya kayak gue masih pengen velg ini nih, gue masih pengen jok ini, gue pengen masih Futura dong, masih pengen. Kalau Futura Trippis gue selalu pengen punya 17 berapapun 9-10 berapapun gue pengen punya, intinya gue pengen suatu hari tuh mobil gue difoto pakai Futura Trippis gitu. Dan sempat gue pakai Futura Trippis gitu. Apapun itu, apapun speknya ya. Karena gue suka banget tuh velg. Nah, ya cita-citanya gue pengen punya Futura Trippis, gue pengen punya RZT5 sih. RZT5. RZT5 ya. Ya, adalah beberapa cita-cita di mobil ini, tapi ya gue yakin suatu hari sih bukan gue jual ya. Ya tentunya gue punya cita-cita juga, gue pengen punya mobil yang lain. Ketika suatu hari gue bisa beli sih. Tapi ini mobil nggak akan gue jual, tapi ya gue pengen punya mobil yang lain. Iya. Jadi memang ya sama ya. Memang target kita itu bukan jual, nambah ya, mudah-mudahan nambah. Ya kan karena kalau lo nabung itu kan memang cuma untuk itu kan, untuk investasi juga kan, kalau ya mudah-mudahan bisa nambah lah. Ya itu maksudnya tetap karena ceritanya banyak banget di mobil, tetap gue mau ini sebagai memori gue dengan perjalanan gue ini, journey gue ini, gue kan pertahankan gitu kan. Iya, apalagi saat lu nanti punya anak, lu foto di sini, terus foto nanti lihat nih, kayak gue dulu tuh ngeliat tuh ini gue bakal bikin kayak gini sih nanti sama anak gue, karena menurut gue tuh itu yang nggak bisa lo beli, kenangan itu tuh saat lo ada di foto ya gitu. Dan mobil itu masih ada gitu kan. Mobilnya masih ada. Iya. Apalagi lu turunin lagi ke anak lo. Iya. Bobrok ya sih. udah kayak mau mobil kita ya, udah yang udah tua sih. Aduh, udah mulai. Jangan pakai ini lah lu. Itu sempat hidupnya mobilnya. Ganti ya. Udah mulai gitu. Jadi cerita dari mobil ini udah ada. Terus kenapa dia ada anime ini? Kenapa mungkin ya? Kenapa tadi itu ada beberapa pertanyaan. Kenapa mesti gambarnya ini? Iya. Kenapa nggak gambarnya AA atau gambar lucu lagi gini? Muka gue tuh pernah di mobil orang tapi karena gue kalah taruhan sama dia. Jadi kalah taruhan malah mobilnya dia dipakein muka lo? Iya. Mobil drifting ada muka gue di kap mesinnya waktu itu. Wah, kalau taruhan begitu kayak agak sulit ya. Iya. Tar dulu deh. Gua sebenarnya kalau gua dibikin taruhan kayak gitu, Cok, gua akan bilang kalau mobil lo tempelin foto muka lo. Itu lebih malu soalnya, anjir. Kalau di kap mesin yang foto mobil lo pas turun, iya pantes mirip sama yang punya ya. Anjing thanksin yo. Gitu. Ya udah, jadi tadi udah udah cerita-cerita banyak dengan mobil. Nah ini gue pengen nih pesan-pesan dari Mas Ucup nih teman-teman untuk modifikasi, untuk edukasi mereka ya, kayak bangun mobil itu seperti apa. Atau enggak yang berhubungan dengan lo kenapa bisa sayang atau gimana cara lo nge-treat mobil lo sampai akhirnya lo bisa sayang sama mobil lo. Ada beberapa orang yang pikiran kalau mobil itu kaki, ya udah. Kalau kata gue sih, lo harus nyari
gimana caranya lu seneng sama mobil itu gitu. Jadi kayak kalau gua kan seneng pakai ini, seneng makainya gitu kan. Terus ada orang yang gua kenal dia seneng kalau mobilnya low KM. Ada yang seneng kalau mobilnya tuh bersih terus. Ada yang seneng malah mobilnya dipakai track day aja gitu. Jadi ya menurut gua sih buat teman-teman coba cari aja apa sih hal yang paling menyenangkan buat kalian dengan mobil itu gitu, karena dari situ pasti akhirnya kalian bisa sayang sama mobil ya, apapun itu ya, mau dipakai, mau disimpan, mau di die-casing, mau di mungkin ada beberapa yang seneng kalau mobilnya lagi di bengkel ya. Itu agak jarang sih, karena mungkin tapi ada loh teman gua kayak gitu. Dia seneng kalau mobilnya lagi di bengkel. Gue juga mungkin senang kalau mobil gue di bengkel. Gue nggak seneng setelahnya ada bonnya. Dia tuh seneng kalau mobilnya lagi di bengkel. Maksudnya, lu kenapa seneng mobil lu di bengkel? Gue seneng aja, kayak mobil gue tuh kelihatan keren kalau lagi di bengkel. Oh siap, gitu. Sama ada beberapa orang coba yang kena gue kenal. Dia sudah gini nih. Lu jangan beli mobil itu deh dengan tipe itu balak. Gue nggak percaya loh. Karena lo harus coba sendiri sih sebenarnya. Sama, tergantung dengan lo yang ngerawatnya. Mobil itu saat lo ngerawatnya benar, ya sama aja kayak gini ya. Menurut gue kayak sama aja kayak lo nanam pohon. Lo siramin yang benar, lo pupukin yang benar, tumbuhnya mungkin buahnya dengan bagus. Iya, bagus. Saat lo nyiramnya kadang-kadang, terus kadang-kadang pupuknya juga kelupaan, ya mungkin buahnya nggak akan sebagus atau malah pohonnya rontok. Jadi menurut gue tuh kayak gitu, menurut gue tuh balik lagi ke orangnya. Ke orangnya, iya. Yang penting seneng sih, soalnya ada juga waktu itu gue ketemu orang, dia beli mobil buat investasi. Dia beli mobil buat investasi, jarang banget dia pakai, mungkin setahun keluarnya cuma sekali ke bengkel doang. Tapi dia seneng di situ. Walaupun ya gue tahu dia untuk membuat mobilnya jadi investasi, sebenarnya yang dia investasikan tuh juga banyak. Maksudnya, oke lah, mobil setahun odometer dia mungkin nambah cuman 14-16 pulang pergi bengkel doang. Tapi bonnya kan keluar. Iya. Kalau gua ngeliat kayak gitu, anjir bon segini mendingan gue pakai setahun cuma 16 kilo sih nggak masuk ya logika gue ya. Tapi buat dia masuk. Kenapa? Solusinya copot speed sensor. Iya nggak? Udah mati sebenarnya. Tapi buat dia itu kesenangan buat dia. Maksudnya ini mobil low KM, mobil bagus, terawat, service record jelas. Saya senengnya gitu. Dan emang akhirnya harganya naik gitu loh maksudnya. Memang ada itu permainan kegemarannya dia gitu loh. Ya itu tadi cara sayang lo ke mobil itu beda-beda ya. Nah kalau gue kebetulan ya, gue pakai sampai gila aja udah. Ya, karena memang lo bener-bener ya udah memang dipakai. Jadi ada beberapa orang kayak Adi gitu ya, memang lo memang kilometernya tinggi, memang ya udah itu dia seneng. Nyari kesenangannya di situ. Senangannya dalam memang pakai mobilnya. Iya. Gue dulu sama dia bisa yang kayak jalan nowhere to go. Lo pernah dong ngerasain gitu? Pernah dong. Pernah. Lo belok kiri macet, lo belok kanan, kanan macet, lo belok kiri, lo nggak ada nowhere to go, nggak ada tujuannya. Yang penting jalan aja gitu. Jadi memang karena gue kenal dengan orang-orang seperti itu, jadi ya gue tahu, gue ngerti kenapa lo suka nyetir gitu loh. Kadang orang kayak gini, lo suka nyetir, jadi supir aja. Bukan itu. Bukan itu men, bukan suka nyetir jadi nyetir kayak gitu. Gue suka nyetir mobil gue sendiri gitu loh. Ya enggak sih? Saat lo nyetir mobil lo tuh, ya itu, feel beda. Ya kadang-kadang juga kita misalnya udah capek pun, karena nggak mau ini mobil gue gitu kan, gue nggak mau orang lain nyentuh setir gue nih, dia paksainnya terus dia gitu kan. Iya sama kayak kalau gue ke Bandung bolak-balik gitu, kalau pakai mobil standar gue ngantuk. Saat pakai mobil gue karena memang mobil gue agak pendek, yang harusnya lo konsentrasinya lebih, jadi lo nggak ngantuk jadinya karena apalagi kalau ditemenin sama fuel pump, itu lebih nggak ngantuk. Sama kue putu, kalau di Jogja ke Bandung ditemenin kue putu,
Kue putu mana kue putu ya? Nggak dapat kuenya, semprongsongannya doang. Ya terus banyak jalan seperti itu ya, itu buat gak ngantuk sih. Buat nggak ngantuk, itu sih agak kurang persiapan aja sih sebenarnya. Audio nggak ada kan? Nggak ada. Cakep. Ya. Lu bayangin. Harusnya lu men. bawa speaker. Itu dia. Iya. Gardo. Itu kemarin coba gue pinjemin sama Lebe, ada speaker Lebe segede gini nih. Sudah aktif. Ketabok-tabok gitu di kiri. Ya, dan jadi itu cerita kita yang di edisi Valentine Day ini, ya kenapa kita ambil mobilnya Mas Ucup Yaris tahun 2010 ya? 10. Oke. 2010 ya, itu ceritanya ternyata menarik juga nih, gitu kan. Jadi memang tidak bisa dilihat dari luarnya doang. Iya. Gitu. Jadi kita sebagai anak mobil itu, atau lu sebagai car entusiast, lu jangan ngeliat mobil itu dari penampilannya aja. Karena mobil yang seperti ini, yang penampilannya menurut lu yang tadi gue bilang ya, kata sayang dari mobil itu beda-beda ya. Ada yang sayang mobilnya itu bersih segala macam. Dengan mobil kayak gini, ini Ucup sayangnya lebih, mungkin dengan mobil dengan orangnya, cara gue sendiri. dengan cara lu sendiri, dengan mobil orang yang mulus segala macam, mungkin dia jauh lebih sayang sama mobil yang dia Ucup ke mobil ini, gitu lebih sayang karena ya udah itu dengan caranya dia seperti itu, dia sayang sama mobilnya dengan caranya itu, dengan cara dia mungkin bilang ini adalah temen lu ya Cup ya, yang nemenin lu kemana-mana ya, ya udah lu kayak sayang sama sahabat lu aja. Jadi ya ungkapin sayang kita ke mobil itu ya sesuai dengan teman-teman aja deh. Kalau teman-teman maunya mobil itu dirawat terus, di coating terus atau dipoles terus, ya itu mungkin karakternya teman-teman seperti itu. Tapi ya sebaiknya sih mobil itu ya tetap kita pakai karena kita udah modif mobil itu kan memang udah ngeluar spend uang yang lumayan banyak ya. Nikmatin deh gitu kan. Pasti happy. Iya, memang. Jadi kayak ada yang kayak misalnya zaman dulu banyak pikiran, lu muter aja. Muter aja. Muter pelan jalan. Nah, itu gitu. udah enjoy udah sih. enjoy lu udah ya melepaskan stres lu ya. Stress reliever. Nah, jadi kita dulu aja sini Mas Ucup. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah datang ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah datang ke kantor Elit juga. Sudah berpartisipasi. Buat teman-teman yang mohon maaf belum terpilih, mungkin nanti kita akan ada event-event lagi, teman-teman bisa langsung ikutan lagi. Nanti kita akan mungkin ceritanya lebih menarik ya. Jadi buat teman-teman yang kayak mau tahu ceritanya yang mendalam nih kan, ceritanya mendalam nih ya kan. Yang bikin baper deh nih, yang bikin baper. Ada kenapa lu milih mobil ini, dengan terus kenapa mobil ini lu keep terus, kenapa dengan apa yang menyebabkan kilometernya banyak, semuanya tuh ada ceritanya. Jadi memang ya udah itu part of the story. Nah, jangan lupa sebelum tutup, kalau mau beli kaos ini, oh iya enggak. Nanti kita taruhnya awal. Nah teman-teman buat yang mau beli kaos-kaos ini, kaos yang model kayak gini sama yang AA pakai nih, kita ready buat kaosnya langsung DM aja DM ke Instagramnya di Elite Production. Nanti teman-teman bisa order kaos yang kayak gua sama AA pakai. Kalau yang Mas Ucup pakai mungkin bisa belum ada di kita karena bisa dibeli di toko, boleh disebut. Baju terdekat gitu. Ada di setiap mall gitu. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube di Elite Production. Share juga jangan lupa share ke teman-temannya dan bantu komen juga kira-kira. Komen komen yang membangun. Ingat, bukan hujatan tapi komen yang membangun. Saya nggak ngomong apa-apa, saya mau cari aman aja. Jadi ya jangan lupa komen juga. Kadang-kadang mungkin teman-teman nih bisa bantu. Kira-kira apa lagi sih yang mesti dibahas atau malah teman-teman mau dengar cerita-cerita yang lebih mendalam kayak versinya Mas Ucup ini. Bukan cerita tentang kemana lo apa aja yang udah lo modifikasi, bukan. Tapi cerita di balik lo modifikasi mobil itu. Di balik lo memiliki mobil itu. Apa sih ceritanya? Karena setiap orang menurut gue yang car enthusiast itu punya cerita sendiri. Yang benar-benar real car enthusiast ya. Bukan yang ada beberapa orang yang memang cuman kayak ikut-ikutan, ini main mobil kayaknya seru deh, main mobil kayaknya lu keren deh. Kayaknya lu jadi anak mobil keren deh. Gue main jadi anak mobil, sebenarnya passion bukan itu. Gitu. Tapi kalau yang lu yang benar-benar punya passion itu, lu akan punya cerita sendiri. Lu akan punya interest sendiri, lu akan punya yang tadi Ucup bilang.
gua suka kalau gua nyetir mobil. Iya. Gitu. Itu nanti kita akan coba. Iya. Cari-cari mungkin lagi. Orang kayak Mas Ucup, mungkin ada teman-teman juga ada yang tahu. Ya. Nah, itu yang ngebangun kita sebenarnya ya. Intinya balik lagi ke itu Oke. ya. Terima kasih banget udah nonton acara kita. Sampai ketemu dulu di channel depan. Dadah. Thank you, Mas. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Kita sangat bagus.